Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfazu ayat nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan identik dengan bulan Syahrul Quran. Pada bulan Ramadan ini umat muslim berlomba-lomba untuk membaca dan mengkaji isi kandungan Al-Quran. Baik dari anak-anak maupun orang dewasa, pada bulan Ramadan ini mereka senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Bahkan ada yang sanggup kemudian menghatamkan dalam satu hari satu kali menghatamkan Al-Quranul Karim. Terkait dengan hal ini maka Allah kemudian menjelaskan di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk-petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya adalah kemudian, sebagai umat muslim, apakah kita sudah mencintai Al-Quranul Karim? Nah, ini pertanyaan yang mendasar dalam diri kita. Para ulama mengatakan paling tidak ada 4 cara agar kita bisa mencintai Al-Quranul Karim sebagai salah satu kitab suci yang diturunkan kepada kita, yakni umat Islam. Yang pertama, kata para ulama, cara mencintai Al-Quran yang pertama adalah memperbanyak membacanya dan mengkaji isi kandungan Al-Quran. Bahwa kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Karena membaca Al-Quran sejatinya adalah bernilai pahala. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, satu huruf yang kita baca dari Al-Quran maka bernilai diganjar oleh Allah 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata baginda Rasul, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dari alif lam mim saja kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana kalau kemudian dalam sehari kita mampu membaca seain, 1 halaman, 2 halaman, 1 juz, 3 juz, 4 juz, sampai 10 juz. Bahkan ada orang yang mampu menghatamkan Al-Quran sekali dalam sehari. Maka berapa banyak puluh kebaikan yang akan kita peroleh. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca dan mempelajari kandungan isi Al-Quran itu adalah sebagai salah satu cara kita mencintai Al-Quranul Karim. Bahkan Allah menegaskan di dalam firman-Nya, ketika kita membaca Al-Quran itu sebaiknya dalam keadaan bersuci. La yamassuhu illal mutahharun, janganlah kalian sentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kesucian Al-Quran, sehingga kita menyentuhnya saja, apalagi membacanya, haruslah dalam keadaan bersuci. Al-Quran yang kita baca ini sesungguhnya nanti di hari kiamat itu akan menjadi syafaat bagi kita, bagi siapa-siapa yang membacanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam sabdanya, "Iqra'ul Qur'an
fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran pada hari kiamat itu akan menjadi syafaat, memberikan syafaat bagi siapa yang membacanya. Maka cara kita mencintai Al-Quran yang pertama adalah memperbanyak membacanya dan mengkaji isi kandungan Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, cara yang kedua, cara kita mencintai Al-Quran yang kedua adalah tentu sebagai umat muslim kita harus memahami keagungan dan kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah, wahyu yang diturunkan Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu memiliki keagungan dan kemukjizatan yang terkandung di dalam Al-Quran. Bahkan Allah sendiri juga menjaga terkait dengan keagungannya dan kemukjizatannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizin. Akulah yang menurunkan Al-Quran dan akulah yang akan menjaganya, kata Allah. Maka banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang keagungan Allah, kemukjizatan Allah. Bahkan Al-Quran yang kita bacakan itu bisa menjadi syifa, pengobat tatkala hati kita galau, gundah gelana. Maka kata para ulama, segera ambil air wudu, baca Al-Quran. Niscaya Al-Quran yang kita baca itu akan menenangkan hati kita. Maka dengan kita memahami keagungan dan kemukjizatan Al-Quran, niscaya akan menambah kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, cara kita mencintai Al-Quran adalah tentu kita dianjurkan memperbanyak membaca sejarah-sejarah para sahabat, para ulama salafus salih, para ahlul Quran, agar kita tergerak hati kita untuk meniru dan mencontoh perilaku mereka-mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Dengan kita membaca sirah para ulama, sirah para sahabat, para tabi'in yang gemar membaca Al-Quran, paling tidak hati kita tergerak untuk mencontoh para ulama, para sahabat, para tabi'in, para salafus saleh yang terdahulu yang gemar membaca Al-Quran dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga itu kemudian kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencontoh kebaikan dan tradisi-tradisi baik yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Kemudian yang keempat, cara kita mencintai Al-Quranul Karim yang keempat itu adalah kita dianjurkan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kekuatan, kemudahan untuk membaca Al-Quran dan tentu mencintai Al-Quran. Karena tentu membaca Al-Quran itu banyak sekali godaannya Bapak Ibu. Terlebih-lebih dengan kita yang memiliki kesibukan yang super luar biasa. Berbagai macam alasan yang menjadi alibi kita untuk kemudian kita tidak membaca Al-Quran. Maka dengan kita bermohon dan berdoa kepada Allah agar dikuatkan hati kita, agar diteguhkan hati kita, supaya kita bisa tetap istiqomah membaca Al-Quran dan mencintai Al-Quran, baik di dalam bulan puasa atau bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai mencintai Al-Quran, kemudian mengajarkannya, membacanya, mengajarkannya kepada sanak saudara kita, sehingga kita menjadi ahlul Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.